Ya, jadi terkait penyakit non-infeksius ya. Jadi penyakit non-infeksius ini biasa disebut juga sebagai penyakit tidak menular ya atau PTM ya. Jadi penyakit yang tidak dapat ditularkan ya dari satu individu ke individu yang lainnya ya. Jadi penyakit ini tidak disebabkan oleh mikroorganisme ya, entah itu bakteri, virus, jamur ya. Jadi penyebabnya bukan karena mikroorganisme ya. Jadi karena penyakit ini tidak ditularkan ya dari individu ke individu yang lain ya, maka disebut juga ya penyakit ini tidak membahayakan orang lain ya. Jadi ada beberapa istilah untuk penyakit non infeksius ini ya. Jadi biasa disebut penyakit kronik ya, penyakit non infeksi atau bahasa asingnya itu namanya new communicable disease ya, non communicable disease ya untuk nama penyakitnya ya. Bukan new tapi non. Ini bukan new ya, tapi non communicable disease ya. Jadi untuk, penyakit non infeksius ini ya, jadi sudah disebutkan tadi ya tidak disebabkan oleh mikroorganisme ya, jadi di luar dari proses infeksi ya. Jadi banyak penyakit non infeksi berkembang ya dan menyebabkan kematian ya. Sebagai contoh ya ada penyakit jantung ya, pembuluh darah ya seperti stroke ya, hipertensi ya, kanker dan tumor ya, dan sekarang kita lihat arah penyakit itu sekarang ya malah pembiayaan, negara itu lebih banyak ke penyakit-penyakit non infeksi ini. Padahal sebenarnya untuk penyakit ini ya bisa dicegah ya apabila kita menerapkan ya perilaku hidup sehat ya dan pola makan sehat. Jadi pola hidup yang sehat ya. Jadi sebenarnya, untuk penyakit non infeksi ini ya bisa dicegah ya dengan menjalankan pola hidup sehat ya, olahraga teratur, makan buah dan sayur ya. Jadi untuk pola penyakit non infeksi ini biasanya penyebabnya itu hampir sama ya. Jadi sebenarnya kalau untuk pencegahan itu, kalau dari Kemenkes ya itu disebutkan ya, PTM itu bisa dengan, mengikuti program Germas ya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ya. Jadi menjalankan pola hidup teratur ya, makan buah dan sayur, olahraga ya, hindari rokok ya, dan pengecekan atau screening kesehatan secara berkala ya. Jadi untuk, topik dari penyakit ini dari materi ini ya, jadi bukan hanya kita akan membahas terkait penyakit tidak menular itu tapi bagaimana, SOP ya dari penanganan, penyakit tidak menular, tapi hanya beberapa yang akan, kita bahas pada materi ini ya. Jadi untuk materi ini juga, cukup padat ya. Jadi karakteristik ya dari penyakit non infeksi ini ya, jadi tidak ditularkan ya dari individu ke yang lainnya ya, individu lainnya. Durasinya panjang ya, jadi prosesnya itu panjang ya, makanya disebut, durasi panjang proses perkembangan penyakitnya ya, panjang ya dan biasanya lambat ya. Kadang juga, seseorang itu tidak ngeh atau tidak sadar ya bahwa sebenarnya orang itu ya sedang, mengalami penyakit tidak menular ya, misalnya ada tumor ya, itu biasanya, tidak menyadari ya, kecuali kita,
sering atau rajin untuk screening ya kesehatan secara berkala itu bisa dideteksi secara dini ya. Jadi ada beberapa faktor resiko ya, jadi di sini terkait perubahan pola hidup atau gaya hidup ya. Jadi ya contohnya ya ada penyakit kanker, diabetes mellitus ya, gagal jantung maupun penyakit lainnya ya. Jadi, faktor resiko terjadinya penyakit tidak menular itu ya rokok ya, karena kita ketahui rokok itu faktor risiko untuk semua penyakit tidak menular ya, karena kaitannya dengan efek rokok ini terkait dengan, efeknya itu ke organ-organ tubuh ya, jadi merupakan faktor risiko ya. Konsumsi alkohol ya, alkohol juga ya, jadi diet yang tidak sehat ya dan kurangnya olahraga ya. Jadi kita tahu olahraga itu sangat penting ya, minimalnya itu sehari itu 30 menit ya. Kalau tidak bisa 30 menit berarti seminggu 150 menit. Itu dari Kemenkes menyarankan seperti itu. Jadi, berolahraga itu sangat, penting ya karena juga bisa meningkatkan hormon endorfin ya atau hormon yang baik dalam tubuh dan bisa menekan hormon kortisol ya. Kortisol itu hormon-hormon yang, bisa melemahkan sistem imun ya. Hormon itu akan ada apabila kita stres ya, depresi ya, banyak pikiran, seperti itu. Ya, jadi gejala klinisnya untuk PTM ini ya, jadi, karena diketahui tidak berpindah langsung ke satu individu ya ke individu lain ya. Terus biasanya ini kadang akut ya, bersifat akut, kalau sudah lama menahun itu berarti kronis ya. Jadi jadi di sini disebutkan meskipun beberapa penyakit infeksi yang tidak menular, seperti penyakit paratisik ya, tidak berpindah langsung dari inang ke ining, iya, tapi ini, melalui vektor ya. Untuk parasit ini memang tidak langsung menularkan ke individu, tapi dia melalui vektor ya untuk menularkan ke yang lain ya. Nih ya, nih contoh-contoh untuk penyakit tidak menular ini ya, jadi ada kanker ya, eee, ini akan kita bahas nanti lebih lanjut ya terkait SOP-nya ya. Biasanya gejalanya ada benjolan ya pada area tubuh ya, biasanya semakin lama semakin besar. Jadi pucat, lemas ya, berat badan turun drastis. DM ya, DM itu berat badan turun secara drastis ya, sering lelah, gelisah, dan nyeri ya. Terus untuk ginjal ya, di ginjal ya, ternyata hipertensinya ya, sesak napas ya, kejang ya, dan nyeri pada tulang ya. Untuk pernafasan kronik, PPOK ya, jadi sesak nafas, kecemasan, panik ya, dan aktivitas fisik menurun ya. Ini kita akan bahas ya terkait penyakit, tidak menular ini ya, terkait dengan penyakit jantung maupun, pembuluh darah lainnya ya. Jadi untuk penyakit jantung ini ya, memang sangat, membahayakan ya, dan penyakit-penyakit pembuluh darah itu mungkin bisa di-searching ya, terkait jumlah kematian ya, yang terbanyak itu terkait, penyakit tidak menular itu malah yang pembuluh darah ya, terkait stroke ya, itu bisa kematian ya yang disebabkan oleh penyakit tidak menular ya. Jadi ada beberapa pencegahan ya untuk menghindari penyakit jantung ini ya. Jadi memperbaiki pola hidup ya, menjadi sehat ya, untuk mengurangi, potensi dari penyakit ini ya. Jadi pencegahannya menghindari makanan yang kolesterol tinggi ya, ataupun kolesterol jahat atau LDL ya, yang berminyak-minyak ya, apalagi biasanya kita tahu ya,
masyarakat pada saat itu nggak enak kalau nggak makan gorengan ya. Jadi apa biasanya seseorang itu agak sulit ya untuk menghindari itu. Tapi memang untuk melakukan pola makan sehat ya harus menghindari makanan yang berminyak ya. Terus mengonsumsi makanan yang berserat tinggi, sayur, buah dan sayur ya. Menghindari stres ya. Jadi memang eee, kita tuh selalu harus berpikiran positif ya. Jadi kalau kita berpikiran positif, itu bisa mengurangi stres ya. Tidak meminum alkohol ya. Terus nggak merokok ya, karena kita ketahui rokok itu adalah ini ya faktor resiko ya untuk beberapa penyakit ya. Mengendalikan tekanan darah ya, dan berolahraga secara teratur ya. Untuk kanker ya, jadi kalau kanker ini itu merupakan penyakit ya, diakibatkan karena sel-sel yang tidak normal ya. Jadi pertumbuhan sel-sel jaringan yang di dalam tubuh itu tidak normal atau terlalu aktif ya. Jadi pertumbuhannya, pembelahannya terlalu cepat ya. Pertumbuhan sel kanker yang tidak normal akan berkembang cepat ya, tidak terkendali dan akan terus membelah ya, jadi menyusup ke jaringan sekitarnya. Jadi invasif ya, invasif itu berarti ada penyebaran dan dapat terus menyebar ya melalui jaringan ikat, darah ya, dan menyerang organ-organ penting ya seperti saraf tulang belakang ya. Jadi untuk pencegahan penyakit ini ya, jadi bisa dengan mengurangi paparan ya terhadap bahan karsinogen ya. Karsinogen ya itu zat-zat yang bisa menyebabkan kanker ya, karsinogen ya. Misalnya tidak merokok ya, seperti sama produk-produk skincare ya, itu biasanya ada zat-zat yang biasanya bersifat karsinogen ya, itu juga bisa, berpengaruh ya terhadap, penyakit ini ya. Menghindari makanan tinggi lemak ya. Makanan tinggi serat ya, menambah makanan sayur dan buah ya, menjaga berat badan ideal ya, dan pola hidup sehat. Jadi sebenarnya untuk penyakit tidak menular itu pencegahannya hampir sama aja semua ya. Jadi menerapkan pola hidup sehat ya dan pola makan sehat ya, tidak makan junk food ya. Eee eee, jadi makan yang tinggi serat, sayur dan buah ya. Tumor ya. Jadi kalau tumor ini terkait dengan benjolan yang muncul ya karena sel yang membelah diri ya berlebihan ya. Atau karena sel yang lama yang seharusnya mati masih terus bertahan hidup ya. Sementara pembentukan sel baru terus terjadi ya. Jadi untuk sebenarnya ini tidak dapat dicegah dengan metode fisik ya. Jadi untuk pencegahannya berarti menurunkan risiko ya atau menurunkan faktor risiko yang menyebabkan penyakit ini ya. Jadi, tidak merokok ya, berolahraga, pola makan sehat dan seimbang ya, menjaga berat badan yang sehat ya, membatasi konsumsi minuman keras ya, menghindari pajanan ya atau paparan sinar matahari, jadi menggunakan tabir surya ya, menghindari juga ya paparan dari senyawa kimia yang toksik ya, jadi bisa menggunakan masker kalau berada di luar ruangan ya. Jadi banyak di sini ya zat polusi-polusi udara ya, zat buangan kendaraan yang ada PB ataupun zat lainnya itu kan, bisa bersifat karsinogen ya. Pajanan radiasi ya, dan melakukan pengecekan kesehatan secara rutin ya. Jadi di sini kita akan, membahas ya 3 SOP pasien safety ya terkait penyakit jantung, kanker, dan tumor. Jadi, terbatas ya, jadi tidak semuanya akan kita bahas ya terkait dengan SOP pasien, safety penyakit non infeksi ini. Mungkin yang lainnya
Kalau ada bisa searching ya untuk SOP dari penyakit infeksi. Jadi pertama kita masuk ke penyakit jantung ya. Jadi di sini terkait SOP-nya itu ya, petugas dapat menegakkan diagnostik ya, diagnosis oleh jantung untuk melakukan pengobatan ke jantung ya. Jadi kebijakannya di sini ya, pedoman bagi petugas untuk mendiagnosa dan mengobati pasien dengan diagnosa gagal jantung ya. Dalam penegakan diagnosa dan pengobatan pasien gagal jantung harus mengikuti langkah SOP ya terkait penyakit gagal jantung ini. Untuk rel lingkupnya di IGD maupun rawat inap ya. Jadi untuk definisi ya, jadi gagal jantung itu adalah sindrom klinis ya yang timbul karena menurunnya daya pompa jantung ya. Jadi sebabnya ini bermacam-macam ya, bisa karena anemia, hipertensi ya, penyakit jantung koroner maupun kelainan dari katup jantung ya. Untuk prosedur penanganannya ya, jadi ini SOP-nya ya. Petugas menerima pasien ya, petugas melakukan anamnesa pada pasien ya untuk pemeriksaan fisik ya, anamnesa ya. Terus petugas menanyakan apakah ada sesak saat beraktivitas, gangguan nafas ya. Sesak nafas pada malam hari, lemas, mual, muntah, dan batuk pada malam hari. Petugas juga harus menanyakan riwayat penyakit terdahulu ya, riwayat-riwayat penyakit lainnya seperti DM, hipertensi, dislipidemia, ataupun apakah pasiennya mengkonsumsi alkohol ataupun merokok ya. Selanjutnya petugas mencuci tangan sebelum melakukan pemeriksaan pada pasien ya. Petugas melakukan pemeriksaan ya, keadaan umum, kesadaran tanda vital ya, nadi, suhu, dan frekuensi pernapasan. Jadi petugas melakukan pemeriksaan fisik ya dari kepala sampai kaki ya. Di sini petugas menemukan vena jugular yang meningkat ya, pada auskultasi jantung ditemukan bunyi galop ya. Pada auskultasi ya paru ditemukan rongki basah ya. Dan pada bagian abdomen ya ditemukan hepatomegali ya dan asites ya. Terus pada ekstremitas ya ada edema ya, edema perifer ya. Petugas mencuci tangan sebelum melakukan pemeriksaan pasien ya, membuat permintaan foto toraks ya, EKG, foto toraks ya, lab untuk pemeriksaan darah seperti kolesterol, trigliserida maupun gula darah ya. Petugas mengisi formulir ya, permintaan pemeriksaan EKG, laboratorium, dan radiologi ya. Terus petugas menegakkan diagnosa gagal jantung yang didapat dari gejala ya, pemeriksaan fisik ya, dan ditandatangani oleh pasien dan keluarga pasien. Jadi di sini ada inform konsen ya. Terus petugas memberikan inform konsen ya untuk tindakan medis yang akan dilakukan kepada pasien dan ditandatangani oleh pasien dan keluarga pasien. Jadi tindakan apapun yang diberikan kepada seorang pasien ya, jadi harus menandatangani inform konsen ya pasiennya atau persetujuan tindakan ya yang dilakukan oleh petugas ya. Petugas memberikan terapi pengobatan ya untuk gagal jantung. Petugas memberikan terapi untuk pengobatan gagal jantung ya. Jadi modifikasi gaya hidup ya. Pembatasan asupan cairan ya, pembatasan garam ya, 2 gram per hari ya. Dan berhenti untuk merokok dan konsumsi alkohol ya. Jadi untuk aktivitas fisik ya pada kondisi akut berat ya berarti dilakukan tira baring ya. Kalau kondisi sedang atau ringan ya membatasi beban kerja ya 70 sampai 80% ya. Denyut nadi maksimal ya. Jadi untuk terapi farmakologisnya ya bisa memberikan terapi oksigen ya 2 sampai 4 liter ya per menit. Terus pemasangan implan ya untuk pemberian injeksi ya. Terus mencari pemicu gagal jantung ya dan harus segera dirujuk ke pelayanan kesehatan sekunder ya
yang memiliki spesialis penyakit dalam atau jantung ya. Selanjutnya itu petugas memberikan penjelasan ya mengenai rencana terapi pada keluarga pasien ya. Petugas memberikan edukasi ke keluarga pasien ya, bahwa gagal jantung merupakan prognosis sesuai dengan berat ringan penyakit ya, dan pasien dengan gagal jantung ya harus mendapatkan perawatan lebih lanjut di pelayanan sekunder ya, sehingga keadaan pasien itu bisa stabil ya, dan pasien itu akan dirujuk. Untuk selanjutnya itu petugas menulis hasil pemeriksaan fisik ya, laboratorium, diagnosis dan terapi ke dalam rekam medis ya, dan tugas menandatangani rekam medik ya. Ya ini gambaran atau diagram alir ya, alur ya, terkait SOP dari penyakit jantung ini ya. Jadi dilakukan anamnesis ya, pemeriksaan fisik pada pasien ya. Jadi dilakukan vital sign ya, pemeriksaan fisik ya. Setelah itu dilakukan penegakan diagnosa ya berdasarkan pemeriksaan. Jadi melakukan vital sign itu berarti udah dilakukan ini ya, permintaan pemeriksaan apa saja ya, seperti tadi EKG, pemeriksaan darah ya, pemeriksaan X-ray ya. Terus dilakukan jadi hasil itu nanti ada di sini ya untuk penegakan diagnosa ya berdasarkan pemeriksaan ya. Terus memberikan tata laksana ya pada pasien sesuai hasil pemeriksaan ya, terus menulis hasil anamnesa pemeriksaan ya, dan diagnosa rekam medik ya, ke rekam medik ya. Terus selanjutnya menulis diagnosa pada pasien ke buku register ya. Jadi setelah menuliskan ya, pemeriksaan dan diagnosa rekam medik, baru selanjutnya menulis diagnosa ke pasien ya pada buku register ya. Ini adalah, referensi ya, terkait SOP ini ya, dokumen terkaitnya ada catatan medik, belangko rujukan, buku register, belangko resep ya, distribusinya ya, ke rawat inap, IGD, lab, dan apotek ya. Itu terkait, penyakit jantung ya. Sekarang kita masuk SOP penyakit kanker ya. Jadi untuk panduan pelayanan ya, jadi pelayanan ini pertama ya pada vaskes pertama ya, atau tingkat pertama primer ya. Pemeriksaan ataupun tindakan medik dasar pada bidang kesehatan ya, bisa praktek mandiri, klinik pratama maupun puskesmas ya. Untuk yang selanjutnya, pelayanan kesehatan tingkat kedua atau sekunder ya, jadi pemeriksaan dan atau tindakan medik spesialistik ya, dilakukan oleh dokter spesialis klinik utama ya, jadi bisa rumah sakit tipe D, tipe C, dan tipe B ya. Selanjutnya pelayanan kesehatan tingkat ketiga ya, tersier, jadi pemeriksaan dan atau tindakan medik ya, subspesialistik ya di bidang kesehatan yang dilakukan oleh dokter subspesialis ya di bidang itu ya, dan tindakan medik spesialistik ya, khususnya onkologi ya. Jadi ini sudah ke rumah sakit tipe A ya. Jadi alurnya itu dari vaskes pertama dulu ya, baru ke rumah sakit tipe D, C, ke B, baru ke tipe A ya. Untuk bentuk pelayanan ya, pemeriksaan dan atau tindakan medik dasar primer ya pada bidang kesehatan terkait kanker ya. Terus pelayanan kesehatan di tingkat kedua sekunder ya, dan selanjutnya pemeriksaan atau tindakan medik subspesialistik tersier ya di bidang kesehatan terkait kanker ya, atau subspesialistis khusus onkologi ya. Jadi pemeriksaan atau tindakan medik dasar di bidang kesehatan untuk kanker ya, jadi bisa melakukan edukasi penyuluhan terkait penyakit kanker ya, jadi promosi pola hidup cerdik ya, untuk menghindari kanker ya. Jadi ini adalah program-program dari Kemenkes ya, untuk menghindari PTM ya, jadi melakukan germas ya, cerdik ya, tapi kalau udah terkena PTM berarti menerapkan pola patuh ya. Mungkin kalian bisa mengeksplor ya di website Kemenkes dan lebih belajar ya terkait penyakit PTM ini ya, bagaimana penyakit ini dan pencegahannya seperti apa ya.
Terus dilakukan screening atau deteksi dini penyakit kanker ya, jadi melakukan pelatihan pemeriksaan payudara sendiri ya, ini biasanya namanya sadari ya. Terus tata laksana kanker secara garis besar dan pola rujukannya, karena kita tahu kanker itu macamnya banyak ya, dan biasanya namanya itu sesuai dengan, lokasinya. Jadi kalau misalnya misalnya payudara berarti namanya kanker, payudara, kalau di otak berarti kanker ya, dan, lainnya ya. Untuk penyaringan penyakit kanker ya atau screening ya, jadi dilakukan anamnesis umum ya, maupun terarah terhadap gejala maupun tanda-tanda kanker ya, terutama jenis kanker yang sering ditemui di Indonesia ya. Jadi dilakukan pemeriksaan fisik ya, fisik umum maupun fisik khusus ya. Ini, sebagai deteksi dini ya dari kanker itu ya. Terus diberikan pertolongan pertama apabila ada kedaruratan ya, seperti ada sesak maupun perdarahan maupun lainnya ya. Terus case finding ya dan, melakukan rujukan ya apabila pasien terdeteksi adanya lesi ya atau luka prakanker ya, ataupun, kanker ya kepada vaskes yang tepat ya. Jadi dokter umum yang terlatih yang memiliki sertifikat kompetensi ya, eee eee, apa, bisa memberikan terapi ya, eee, jadi harus di bawah supervisi dari dokter spesialis obstetri ginekologi ya. Terus memberikan pelayanan suportif ya dan rehabilitatif ya terhadap pasien ya, dilakukan identifikasi kelompok risiko tinggi dan, register dari data kanker ya. Jadi pelayanan kesehatan di tingkat kedua ya, tadi itu adalah terkait tingkat pertama ya, pelayanan kesehatan di tingkat pertama, sekarang kita masuk ke pelayanan kesehatan di tingkat kedua atau sekunder ya. Jadi dilakukan penanganan lanjut ya terhadap pasien rujukan nah dari sarana kesehatan primer ya, menangani kegawat daruratan kanker ya, melakukan pemeriksaan ya dan tindakan medik kanker ya. Jadi di sini dilakukan penanganan lanjut terhadap pasien rujukan dari sarana kesehatan primer ya, menangani kegawat daruratan kanker ya, dilakukan pemeriksaan dan tindakan medik ya, sekunder ya, selanjutnya dilakukan diagnosis kanker ya. Selanjutnya melakukan penanganan penyakit dengan pendekatan tim multidisiplin ya dari penyakit ini ya. Selanjutnya merujuk pasien yang membutuhkan pemeriksaan dan tindakan medik ya dari subspesialistik tersier ya. Menerima rujukan balik dari pelayanan kesehatan kanker ya, memberikan penyuluhan ya, pola hidup cerdik ya, dan hindari kanker dan deteksi dini penyakit ya. Dan dilakukan registrasi data dari pasien ya. Ini untuk yang, sekunder ya. Ya ini adalah, beberapa macam kanker ya, ada serviks ya, terus misalnya nasofaring, kanker pada anak, kanker kolorektal ya. Ini ada beberapa ya, leukemia, kanker mata, ya jadi ini ada, beberapa ya dari penyakit kanker ini ya, jadi mungkin bisa disimak ya untuk, penjelasannya ya. Jadi mungkin, saya akan memberikan gambaran-gambaran besar terkait, topik ya.
Jadi terkait dari ini mungkin tidak disebutkan semuanya ya. Jadi untuk kanker rahim di sini yang dilakukan screening ya, screening, diagnosis ya, dan edukasi terkait kasus dari kanker leher rahim ya. Jadi dilakukan tindakan biopsi ya, kanker leher rahim ya, dilakukan penegakan stadium ya, dan pemeriksaan penunjang ya. Jadi bisa ultrasonografi abdomen ya, ronsen toraks maupun lainnya ya. Dilakukan tindakan pelayanan bedah ya di ginekologi, onkologi ya, sedang sampai besar sesuai panduan ya. Dilakukan tindakan pelayanan terapi sistemik ya dengan efek shock ringan ya di bawah supervise ya, ringan sedang ya, dan panduan praktik klinik pelayanan kanker leher rahim ya. Jadi dilakukan tindakan radiasi eksternal ya atau brachytherapy ya sesuai praktik klinis pelayanan kanker ya. Melakukan terapi suportir ya, dan merujuk pasien yang membutuhkan pemeriksaan ya, dan tindakan medik dari kanker ini ya, subspesialistik ya. Selanjutnya untuk kanker payudara ya, ini sama ya dilakukan screening ya, diagnosis dan edukasi ya. Dilakukan tindakan biopsi ya dari kanker payudara ini ya, dilakukan penegakan ya stadium ya, jadi ultrasonografi ya, dan kontralateral ya. Dilakukan tindakan pelayanan bedah ya sesuai panduan praktik klinik pelayanan ya. Melakukan tindakan pelayanan terapi sistemik ya di bawah standar supervisi di sini ya, sampai dari ringan ya sampai sedang sesuai dengan panduan praktik kliniknya. Melakukan tindakan radiasi ya eksternal sesuai panduan ya, melakukan terapi suportif ya kanker, dan merujuk pasien yang membutuhkan pemeriksaan dan tindakan medik ke pelayanan tersier ya. Ini untuk nasofaring ya. Nasofaring ini berarti screening ya, screening, edukasi tentang kanker ya, melakukan tindakan biopsi ya. Selanjutnya dilakukan penegakan stadium ya, pemeriksaan penunjang, CT scan, ronsen maupun lainnya ya. Dilakukan tindakan pelayanan ya, hati-hati sesuai dengan panduan ya. Kanker anak ya, jadi untuk kanker itu hampir sama aja ya untuk penanganannya ya, mulai dari awal ya, screening, diagnosis, edukasi ya. Penanganan kegawat daruratan ya, penindaklanjutan pasien rujukan ya, dan dari sarana pelayanan kesehatan primer ya. Merujuk pasien ya untuk mendapatkan pemeriksaan diagnostik ya pada multidisiplin ya, tindakan medik dari onkologi dan subspesialistik ya ataupun tersier. Terus ya. Untuk kanker kolorektal ya sama ya, dilakukan screening, diagnosis ya, edukasi, dilakukan tindakan biopsi ya, melakukan penegakan stadium ya, dan pemeriksaan penunjang ya, melakukan tindakan pelayanan bedah sesuai dengan praktek klinik penanganan ya, melakukan tindakan pelayanan terapi sistemik ya di bawah supervisi ya, dan dari ringan sedang sesuai dengan panduan ya, panduan klinik penanganan ya. Jadi melakukan tindakan radiasi eksternal ya sesuai panduan praktik klinis ya, penanganan dan terapi suportif ya kanker ya, dan merujuk pasien ke tindakan medik ya kanker kolorektal yang tersier ya. Terus ada leukemia ya. Jadi biasanya pada pasien anak ya dengan kanker leukemia akut dilakukan pemeriksaan lab penunjang seperti HB ya, trombosit dan pusat darah tepi ya untuk menegakkan diagnosis sebelum dikirim ke fasilitas pelayanan kesehatan tersier ya. Jadi dilakukan pemeriksaan penunjang dulu ya, dan apusan darah untuk melihat sel-sel ya pada darah itu ya, sel-sel apa saja ya dari apusan darah.
Apabila ada gejala klinik ya seperti sesak napas ya berarti harus ada fototoraks ya untuk melihat penyebaran mediastinum ya. Apabila ada gejala ya kejang ya bisa dilakukan CT scan ya untuk penelaksanaan rujuk ke fasilitas kesehatan tersier ya. Terus ada retinoblastoma ya atau kanker mata ya. Jadi biasanya pada usia anak ya dengan kanker ini ya, biasanya dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ya, dilakukan penegakan diagnosa ke spesialis mata ya. Di pelayanan kesehatan sekunder ya, jadi untuk penata laksanaan dilakukan di eh, fasilitas kesehatan tersier ya. Jadi di sini adalah ya, jadi pemeriksaan dan atau tindakan medik subspesialistik tersier ya di bidang kesehatan terkait kanker ya ataupun spesialistik ya khusus onkologi. Jadi di sini ada dilakukan pemeriksaan tata laksana primer dan sekunder ya terkait penyakit kanker ya. Ditindaklanjuti ya, menindaklanjuti pasien rujukan dari sarana kesehatan sekunder ke kedaruratan dokter ya. Dilakukan pemeriksaan penunjang diagnostik lanjut ya dan pemeriksaan lanjut ya ataupun tata laksana terpadu dan tindakan medik kanker subspesialistik ya ataupun onkologi ya. Jadi ada macam-macamnya ya. Jadi ada bedah medik ya, radiasi ya, pediatri onkologi ya, ada THT ya, onkologi ya. Jadi ada ginekologi, urologi, ortopedi ya, neurologi, pulmonologi ya, onkologi mata, bedah saraf onkologi ya. Jadi ada kulit ya, bedah digestif ya, ada rekonstruksi atau bedah plastik ya, radiologi onkologi ya, rehabilitasi medik onkologi ya, patologi anatomi, kedokteran nuklir maupun bedah toraks ya. Jadi untuk perawatan pra dan pasca bedah subspesialistik atau spesialistik ya, khusus onkologi ya, jadi dilakukan perawatan ya pra maupun pasca bedah. Terus dilakukan rujukan balik pasien kanker ya yang dikirim oleh pusat rujukan sekunder ya pun selesai ditangani di tingkat tersier ya. Jadi selanjutnya memberikan penyuluhan kesehatan kanker ya dan melakukan registrasi data kanker ya. Jadi untuk kanker leher rahim ya, jadi menindaklanjuti pasien rujukan ya dari sarana kesehatan sekunder ya ke kedaruratan untuk kanker ya. Jadi dilakukan pemeriksaan diagnostik ya lanjut ya, lebih canggih ya. Jadi dengan tata laksana terpadu ya untuk pendekatan multidisiplin untuk penanganan penyakit ya. Dilakukan tindakan pelayanan bedah ginekologi onkologi standar ya sampai canggih ya. Jadi ini ada beberapa tindakan ya. Jadi ada sterektomi radikal ya, ada laparoskopi ya. Jadi ada yang primer ya, interval ya, second lock ya atau laparoskopi ataupun laparoskopi operatif. Terus eksanterasi ya, jadi dilakukan pelayanan sistemik ya, dari standar sampai agresif ya dengan efek toksiknya itu mulai dari ringan sampai berat ya sesuai dengan panduan ya praktik klinis penanganan penyakit ya. Jadi semuanya itu tindakan dilakukan sesuai panduan praktik klinik ya. Pengobatan sistemik klinik kedua ataupun pengobatan sistemik salvage ya dan pengobatan sistemik lainnya yang diperlukan sesuai kondisi dan kebutuhan. Jadi melakukan tindakan radiasi eksternal ya sesuai dengan panduan, melakukan terapi suportif ya dan merujuk balik pasien telah selesai dilakukan pemeriksaan dan tindakan medik kanker ya kembali ke pelayanan kesehatan sekunder ya. Jadi apabila sudah dilakukan penanganan ya itu maka mengembalikan lagi ya pasien yang dilakukan pemeriksaan ya ke tingkat pelayanan kesehatan sekunder ya. Kalau sudah tersier dirujuk kembali ya. Jadi untuk pelayanan secara spesifik ya, jadi di sini untuk beberapa kanker ya, jadi ada yang tadi sudah
disebutkan ya dari beberapa kanker ya. Jadi ini terkait pelayanan spesifiknya ya, mulai dari apa, kanker serviks ya. Jadi ini untuk kanker payudara ya dilakukan, jadi ditindaklanjuti ya, rujukan dari sarana kesehatan ya, dan khususnya kedaratan kanker ya. Dilakukan pemeriksaan diagnostik lanjut sampai canggih ya, sesuai dengan pendekatan multidisiplin ya untuk penanganan. Nah, dilakukan tindakan pelayanan ya dari standar sampai canggih ya, sesuai dengan panduan praktik klinis ya. Dilakukan tindakan pelayanan terapi sistemik ya dari standar hingga agresif ya, dengan efek toksik ringan, sedang sampai berat sesuai dengan panduan praktik klinis ya. Dilakukan pengobatan sistemik klinik kedua, sistemik salves ya, pengobatan sistemik lainnya sesuai dengan kebutuhan pasien ya. Dilakukan tindakan radiasi eksternal sesuai panduan ya, dilakukan terapi suportif ya, dan merujuk balik pasien telah dilakukan pemeriksaan ya, kembali ke pelayanan kesehatan sekunder ya. Jadi di sini sebenarnya untuk pelayanan spesifik ya hampir sama untuk setiap kanker, hanya membedakan itu spesifiknya di pelayanan apa ya. Jadi kalau misalnya untuk kanker nasofaring itu berarti di pelayanan beda THT ya. Jadi untuk secara umum gambaran pelayanan secara spesifiknya itu sama ya. Hanya spesialisnya itu merujuknya pada pelayanan apa ya, sesuai dengan jenis kanker ya. Jadi mungkin saya tidak usah membacakan satu persatu ya. Jadi kalau kanker nasofaring itu berarti untuk tindakan pelayanannya itu di bagian THT ya. Jadi secara umum gambarannya untuk pelayanannya itu sama ya. Jadi di sini kalau untuk penanganan yang apa, kanker kolorektal ya, untuk spesifiknya ya. Jadi di sini untuk eh, pelayanan untuk kanker kolorektal itu tindakannya jadi ada kolektomi ya, kanan kiri, reseksi kolon transversum ya, reseksi sigmoid ya, relaparotomi ya, dan laparotomi tumor intraabdomen ya. Jadi untuk ininya ya dilakukan selanjutnya terapi sistemik ya, terus tindakan radiasi eksternal ya, terapi suportif kanker, dan dirujuk kembali ke pelayanan kesehatan sekunder ya. Untuk misalnya pada anak ya, spesifik untuk pada anak, jadi menindaklanjuti pasien rujukan ya, terus dilakukan pemeriksaan diagnostik ya, sesuai dengan pendekatan multidisiplin untuk penanganan kanker pada anak ya, pelayanan bedah best practice ya untuk pelayanan penanganan kanker pada anak ya, dilakukan tindakan pelayanan terapi sistemik ya, dari standar hingga agresif ya, dan efek toksiknya dari ringan hingga berat ya, sesuai dengan best practice penanganannya ya. Dilakukan tindakan radiasi eksternal ya, sesuai dengan best practice ya, melakukan terapi suportif ya. Selanjutnya dirujuk kembali pasien ya di yang telah selesai ya ke tingkat pelayanan kesehatan sekunder ya. Jadi untuk berlakunya tindakan tersier ya. Jadi ini kan kalau tersier itu kan berarti rumah sakit tipe A ya. Nah, kalau yang tersier ya, jadi bisa dilakukan bila ada sumber daya manusia dan kompetensi yang memadai, peralatan dan sarana prasarana dibutuhkan sesuai dengan standar berlaku. Jadi beberapa tindakan yang tergolong canggih ya, super canggih, hanya tersedia di rumah sakit rujukan nasional atau rumah sakit rujukan provinsi ya. Jadi untuk tindakan-tindakan tersier itu memang butuh ini ya, bukan hanya SDM-nya saja ya, tapi juga sarana dan prasarana peralatan ya yang dibutuhkan sesuai dengan standar. Jadi semuanya yang untuk tersier itu sudah tergolong tindakan ya atau peralatan canggih dan super canggih, dan biasanya untuk rujukan nasional ya untuk tindakan tersier ini ya. Ya tadi cukup banyak ya terkait dengan kanker ya. Sekarang kita masuk SOP penyakit tumor ya. Jadi di sini ya, jadi mengetahui ya langkah-langkah eksisnya tumor jinak pada pasien ya.
Terus sebagai acuan penata laksanaan dari tumor ya, kebijakan ya ini misalnya kita ambil SOP dari puskesmas ya. Jadi bentuknya SOP itu ada pengertian, tujuan, kebijakan, referensi ya. Ini sesuai dengan ini salah satu contoh aja ya misalnya yang ada dari puskesmas ya. Jadi prosedurnya, alat dan bahan ya. Jadi ada prosedur misalnya di sini untuk tumor ya. Jadi ada scalpel ya, pinset, needle ya, gunting, lancip bengkok dan tumpul, benang jahit, steril ya, klem mosquit dan klem koser ya. Jadi tindakannya di sini dijelaskan pada pasien tindakan yang akan dilakukan ya dan prosedurnya. Jadi diberikan dulu penjelasan ya kepada pasien apa yang akan dilakukan dan prosesnya bagaimana ya. Ditanyakan pada pasien apakah memiliki riwayat alergi atau obat anestesi lokal ya. Tandai kulit akan dilakukan eksisi ya, berbentuk elips panjang dan lebar itu perbandingan 3:1 disesuaikan dengan garis kulit. Ya, jadi di sini sebelum melakukan apa ya, dilakukan perlukaan ya, jadi ditandai dulu ya, karena di sini kan ada, tindakan ya, yang akan diambil untuk mengetahui apakah ini ada sel tumor atau tidak ya. Jadi selanjutnya mencuci tangan 7 langkah ya dengan memakai sarung tangan steril ya. Ya jadi, ini bisa dilihat ya untuk, studi kasus ya. Jadi untuk studi kasus di sini silahkan kalian searching ya untuk YouTube-nya ini terkait, SOP penanganan DM ya, atau pasien DM. Jadi ini adalah, dari studi kasus ini ya. Jadi studi kasus ini di link video itu menjelaskan ya, petugas memperkenalkan diri, mempunyai identitas, pasien. Jadi di sini, bagaimana seorang petugas itu ya, bagaimana penanganannya terhadap pasien. Apakah sudah sesuai SOP atau tidak? Ini di studi kasus ini ya bisa disimak ya. Jadi apakah pelayanannya itu sudah sesuai SOP atau tidak ya. Jadi kalian bisa melihat sendiri YouTube-nya ya. Jadi ini adalah pembahasan dari YouTube ini ya. Petugas memperkenalkan diri ya, menanya identitas ya, terus petugas melakukan anamnesis terhadap apa yang dirasakan pasien ya. Ini pasiennya namanya Dimas ya, usia 25 tahun, gejalanya itu lelah berat, badan meningkat, rasa nyeri luar biasa di kaki kanan bawah selama 2 bulan terakhir ya, rasa nyeri seperti terbakar ya. Terus petugasnya juga sering, pasiennya sering, buang air kecil ya. Petugas berhipotesis ya atau berasumsi ya bahwa pasiennya mungkin DM ya. Jadi, petugas menanyakan apakah sebelumnya ada riwayat keluarga DM ya, dan pasien memiliki riwayat keturunan DM yaitu, kakeknya ya. Dan sebelumnya pasien mengalami infeksi kulit ya dan pola makan pasien tidak teratur sehari 5 kali makan ya. Jadi berat badannya meningkat ya. Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan fisik ini ada berat badan, tekanan darah, nadi, jantung, dan lainnya ya. Hasil dari pemeriksaan itu dinyatakan obesitas ya, tekanan darah pasien 160/100 ya, dan itu tergolong hipertensi ya. Denyut nada pasien mengalami penurunan ya, dan kaki pasien ada edem ya atau bengkak pada bagian kiri, dan kulit memiliki, bekas seperti ada luka ya. Jika dibandingkan dengan SOP ya, jadi tadi itu adalah langkah-langkah, prosedur yang dilakukan oleh petugas ya. Jadi SOP-nya ya, kita bandingkan dilakukan petugas dengan SOP. Jadi dari video tadi itu dilihat ya, pemeriksaan pasien penderita penyakit DM ya, belum sesuai SOP ya, karena pada video itu petugas hanya melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik ya. Jadi petugas mendiagnosa pasien menderita DM tanpa pemeriksaan lab ya. Harusnya kan ada pemeriksaan lab ya, glukosa darah sewaktu, glukosa darah puasa, ataupun glukosa 2 jam postprandial ya, dan, pemeriksaan HbA1c ya. Ini HbA1c itu mengontrol apa, kadar glukosa darah ya 3 bulan terakhir ya.
Jadi hasilnya di sini ya dari video itu, diagnosis yang diberikan petugas itu kurang kuat ya. Walaupun hasil anamnese pemeriksaan fisiknya itu adalah DM, tapi kan harus, dilakukan pemeriksaan tambahan ya ataupun penegakan diagnosa. Jadi pemeriksaan lab itu merupakan, salah satu penegakan diagnosa ya dari anamnesis ataupun pemeriksaan fisik yang dilakukan. Jadi untuk membenarkan ya, jadi makanya disebut sebagai penegakan diagnosa untuk membenarkan apakah pemeriksaan fisik hasil dari pemeriksaan fisik ini sesuai dengan, diagnosa yang sebenarnya ya. Ya ini adalah contoh ya, contoh dari SOP penanganan DM ini kita ambilnya ini dari klinik Geraha Puger Sehat ya. Jadi di dalam SOP ya, jadi di situ ada rincian ya penanganan ya, jadi ada pengertian, ada tujuan, kebijakan, referensi, terus prosedurnya itu bagaimana. Jadi di dalam SOP itu mungkin kalian bisa searching ya terkait SOP dari, penanganan penyakit ya, terserah mau DM, mau kanker maupun yang lainnya. Jadi ini adalah salah satu SOP dari salah satu klinik ya. Ya, ini jadi di sini ya, di sini untuk DM itu ya, apa yang harus dilakukan, jadi SOP-nya itu ada anamnesis dulu ya, ini mengeluhkan gejalanya apa ya, polidipsi ya, tentang riwayat penyakit ya, ini keluhannya sering haus, polifagia, sering lapar, berat badan, disertai dengan keluhan lemah, kesemutan maupun lainnya. Dilakukan petugas melakukan pemeriksaan fisik ya, apakah ada penurunan berat badan atau gangreng. Terus dilakukan petugas melakukan pemeriksaan GDA, GDP maupun HbA1c ya. Terus petugas menegakkan diagnosa ya, jadi gejala kliniknya apa, DM, gejala klinik DM tambah glukosa darahnya itu lebih dari 126 ya mg/dl ya, kadar glukosa darah, plasma 2 jam, TGO ya, ini lebih dari 200 mg/dl ya. Jadi untuk penegakan diagnosanya ya dilihat dari hasil dari ini ya, dari prosedur ini ya, untuk penegakan diagnosa, SOP-nya adalah ini ya. Terus vertigo ya, jadi untuk kasus kedua ya, ini bisa dilihat ya di YouTube-nya, di-searching sendiri ya, untuk penanganan vertigo saat kambuh ya. Jadi di kasus ini ya, jadi menenangkan diri atau mengistirahatkan tubuh dengan posisi nyaman mungkin ya, sebisa mungkin mencari bantuan orang sekitar ya. Ataupun jika dalam perjalanan dijemput ya, mewaspadai apabila ada gejala tambahan seperti mual, muntah ya, dan gejala berat ya, seperti pandangan ganda atau lemah ya. Jadi segera ke rumah sakit ya jika gejala tidak membaik, apabila sudah membaik bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Mencegah makan makanan yang terlalu asin ya, istirahat yang cukup, tidak memaksakan diri dalam pekerjaan ya, dan menjaga pola hidup sehat ya. Ini adalah SOP dari penanganan vertigo. Mungkin, bisa disimak ya. Jadi di sini di dalam SOP itu ini adalah, salah satu puskesmas ya. Untuk SOP-nya itu ada pokoknya di dalam SOP itu ada pengertian, tujuan, kebijakan, referensi, dan, prosedur ya. Jadi di sini menjelaskan ya terkait vertigo itu apa ya, terus di sini penyebabnya apa ya, terus, di dalam prosedur ini adalah langkah-langkah misalnya dari penanganan, vertigo ya. Jadi mungkin bisa di apa, dilihat ya, dan dibaca misalnya ini adalah, SOP apakah tadi udah sesuai atau tidak dari studi kasus yang tadi. Ya ini misalnya, SOP, contoh-contoh SOP misalnya ini dari patah tulang ya, apa-apa langkah prosedur apa yang harus, dilakukan ya untuk, penanganan dari, penyakit ini ya. Ya jadi, mungkin ya kalian bisa searching kembali ya terkait beberapa SOP ya dari penyakit tidak menular ya. Jadi tadi itu hanya, contoh saja ya dari beberapa SOP yang tersedia di online ya, jadi kalian bisa searching ya. Jadi,
di dalam, pasien safety itu bagaimana kita, apa, dari penyakit menular itu penanganannya itu SOP-nya seperti apa. Ya, jadi di sini kita tahu SOP penanganan dari penyakit itu seperti apa, penanganannya ya. Jadi, mungkin materinya cukup padat ya, mungkin bisa dipelajari ya untuk, topik hari ini ya. Eee, Selamat belajar ya, eee, untuk materi hari ini ya, mungkin bisa disimak, dipelajari ya, dan untuk latihan untuk soal menjawab kuis maupun untuk persiapan ujian nantinya ya. Mungkin, sekian untuk, topik hari ini ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Saya tutup ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam sehat untuk kita semua ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya ya. Terima kasih.